drifting mengalami perkembangan yang pesat dalam durasi yang singkat. Setelah fondasi kompetisinya dimatangkan pada akhir 80-an sampai akhir 90-an melalui event Oricon GP dan E-K10, giliran mobil-mobilnya yang di-upgrade abis-abisan pada periode 2000-an. Hal itu bisa kita lihat di mobil-mobil yang berlaga di T1 GP. Mobil-mobil yang berlaga di musim pertamanya pada tahun 2000 dengan mobil yang berlaga di tahun 2005, perbedaannya jauh banget. Kalau di musim-musim pertamanya, mayoritas yang ikut adalah mobil-mobil yang dituning nggak terlalu pol. Powernya masih ada di kisaran 180 horsepower sampai 300 horsepower. Dan dari sektor bodi, nggak ada ubahan ekstrim selain pasang body kit. Sedangkan di tahun 2005 sendiri, power mobilnya tembus 450 horsepower. Ditambah dengan berbagai ubahan ekstrim seperti pasang ART custom, body part yang diganti pakai bahan carbon fiber, sampai reinforce chassis yang ngabisin banyak duit. Drifting makin lama makin mahal dan makin menjauh dari tujuan awalnya yang sebagai sarana hiburan para car enthusiast. Ngelihat hal itu, banyak pihak yang mencoba untuk membuat kompetisi drifting yang lebih murah. Di awal 2000-an, E-K10 masih jalan dengan identitasnya sebagai event drift grassroots dan dibarengi dengan BM Magazine yang juga mengadakan event drift grassroots yang bernama BM Cup pada tahun 2000. Dan kemudian pada tahun 2006, T1 GP juga turut membuat kelas yang lebih murah bernama D1 SL. Tapi event drift murah meriah itu juga nggak terlalu sukses. BM Cup gulung tikar pada akhir 2004 dan kembali di tahun 2014 dengan konsep yang beda. Dan di periode yang bersamaan, event drift grassroots yang melegenda, yaitu E-K10 juga udah nggak aktif lagi karena dinilai udah nggak nguntungin seperti dulu lagi. Ditambah, pada waktu itu, Keiji Tsuchiya yang biasa jadi juri juga udah hengkang dari video option karena ada masalah sama Teijiro Inada. Jatuh bangunnya event drift grassroots karena pesatnya perkembangan drifting mencoba di-revive kembali oleh orang-orang di belahan dunia lain yang punya spirit yang sama dengan car enthusiast di Jepang pada era 90-an sampai awal 2000-an. Dan terbentuklah sebuah event yang bernama Final Bout yang digelar di Amerika Serikat. Sosok di balik hadirnya Final Bout adalah buah pemikiran dari dua drifter dari tim Prosit, yaitu Simba Nyemba dan Ilya Smolov. Ceritanya cukup simpel. Pada waktu itu, Ilya Smolov dan anggota tim Prosit yang lain, yaitu Lek Roto, lagi nongkrong santai di parking lot. Dan Ilya Smolov kepikiran untuk bikin acara kecil-kecilan yang ngumpulin drifter amatir untuk bisa seneng-seneng di suatu track. Kemudian, anggota dari tim Prosit itu ngumpulin teman-teman sehobi dari tim lain di penjuru Amerika Serikat untuk ikut. Dan mereka juga nyari-nyari sponsor sampai terjadilah event Final Bout yang pertama. Final Bout juga bisa hadir karena alasan yang sama dengan event drift grassroots yang dijelaskan di awal, yaitu karena skena drift profesional di Amerika makin lama gapnya makin jauh dengan skena drift grassroots yang lebih dekat ke komunitas-komunitas drifting, dan juga sebagai tempat untuk mengembalikan lagi drifting yang sebenarnya, yaitu sebagai tempat bersenang-senang bersama dengan teman sehobi dengan cara melaju bersama-sama, sharing tentang cara build mobil untuk drifting yang baik, dan sebagai tempat latihan untuk para drifter amatir. Dan ide itu dikembangkan lagi jadi sebuah event yang separuhnya event drifting dan separuhnya lagi event car show yang memperlihatkan seberapa pol modifikasi sebuah mobil drifting itu bisa dipush, terutama mobil-mobil drifting yang sebelumnya cuma dipakai ngepot di jalan raya. Dulunya event itu masih berformat single round aja, jadi satu tahun cuma ada satu seri dan dilanjut di tahun berikutnya. Dan untuk format eventnya sendiri cukup mirip sama E-K10. Jadi masing-masing tim yang beranggotakan minimal 3 mobil ngedrift tandem. Setelah semua tim udah turun dan kelar dinilai oleh juri, diambillah 5 tim terbaik yang dinyatakan jadi pemenang di event tersebut. Final Bout pertama kali diadakan pada akhir bulan Agustus tahun 2014 di USA International Raceway yang terletak di negara bagian Wisconsin, Amerika Serikat. Dan diikuti oleh total 14 tim, yaitu Breaking, Club Sandwich, Blood Runner, Shia Dynasty, Dirty Love, Boston, Hot Boys, Tracker, Animal Style, D-Squad, High Fat, kemudian ada Opposite Land, Prosit, dan sebuah tim yang paling terkenal pada masa itu, yaitu Risky Devil. Sebenarnya ada satu tim lagi yang harusnya ikut, yaitu Auto Factory Realize, tapi tim AFR gagal turun karena mobilnya Teddy Putandan belum ready, dan mobilnya Gary Sukratanawong mesinnya jebol. Semua tim yang ada di list di atas merupakan tim yang secara eksklusif di-invite oleh panitia Final Bout.
Karena memang secara official mereka nggak buka sesi pendaftaran, tapi mereka sendiri yang mengundang tim-tim drifting yang mereka anggap punya aliran dan pandangan yang sama terhadap drifting. Final Bout pertama itu diadakan selama 3 hari full. Hari pertama ditujukan untuk acara car show, dan acara senang-senang lah. Baru di hari kedua dan ketiganya diisi dengan aksi drifting full dari pagi sampai matahari terbenam. Rangkaian sesinya panjang, mulai dari praktis, kemudian tandem run yang masing-masing tim diberi jatah 2 kali run, dan ada sesi final juga yang mempertemukan 5 tim dengan performa terbaik untuk memperebutkan posisi pertama sampai kelima. Dan walaupun baru pertama kali diadain, tapi event itu bisa dibilang cukup gede lah, karena cukup banyak juga sponsor yang masuk. Di antaranya adalah Koyorat, Toge Factory, dan GTR Garage. Sponsor-sponsor itulah yang juga ngasih hadiah berupa uang dan piala untuk tim yang juara. Dan termasuk hadiah khusus untuk drifter yang paling menderita di event itu. Paling menderita dalam artian mobilnya yang paling hancur. Dan juga banyak media yang hadir untuk melakukan dokumentasi, termasuk Hoonigan. Kemudian juga ada klub FR yang biasa ngadain event drift amatir sejak awal 2000-an yang turut ngebantu jadi panitia di event itu. Setiap acara drifting pasti ada juri ataupun panelis yang menilai run dari setiap peserta. Juri yang hadir di Final Bout pertama itu juga nggak main-main, yaitu Benson Su yang merupakan sesepuh scene drifting di US. Kemudian ada Toshiki Yoshioka yang merupakan mantan drifter di 1GP sekaligus drifter top di Formula Drift waktu itu. Dan Rob Reiter, seorang drifter grassroots yang melegenda di Amerika Serikat. Final Bout pertama itu dimenangkan oleh tim Haikvet. Sementara podium kedua ditempati oleh tim Shah Dynasty yang dikenal dengan mobil Toyota Classic-nya, dan Reski Devil menempati posisi ketiga. Sementara posisi keempat diraih oleh tim Hot Boys yang jauh-jauh nyetir dari Kanada dan sempat ada drama juga waktu ikut Final Bout pertama itu. Sementara untuk posisi kelima, sayangnya nggak ada dokumentasi siapa yang nempatin. Sukses dengan Final Bout pertama pada tahun 2014, event itu kembali diselenggarakan pada tahun 2015. Tepatnya pada akhir bulan September dan venue-nya masih sama, yaitu di USA International Raceway di Wisconsin. Tim yang ikut pada Final Bout kedua itu kurang lebih sama seperti tim yang ikut di event pertamanya. Bahkan tambah rame dengan ikutnya Auto Factory Realize, Team Breaking, Heatbloom, Team Faction, dan Black Moon. Final Bout 2015 itu dimenangkan oleh Reski Devil. Kemudian posisi kedua diisi oleh tim Heatbloom, dan posisi ketiga ditempati oleh tim Faction, sedangkan posisi keempat dan kelima ditempati oleh Shah Dynasty dan Haikvet. Kemudian tahun 2016 jadi babak baru untuk Final Bout, di mana antusiasme dari para pecinta drifting di Amerika makin gede, dan ngarep kalau event itu diselenggarakan lebih dari sekali dalam setahun. Dan hal itu nantinya juga akan mempermudah para peserta yang mau ikut, karena mereka nggak harus menempuh perjalanan sejauh ribuan mil untuk sampai di USA International Raceway seperti pada event sebelumnya. Harapan itu diwujudkan oleh Simba, Ilya, dan klub FR selaku co-founder dan penyelenggara Final Bout dengan memperkenalkan sistem Special Stage. Jadi penyelenggaraan Final Bout tahun 2016 itu diadakan selama 3 kali, yang tempatnya itu ada di sebelah barat, timur, dan tengah Amerika, yang ditampung dalam istilahnya Special Stage. Di barat Amerika ditampung dalam sebuah event yang bernama Special Stage West yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei tahun 2016 di Grange Motor Circuit. Kemudian di bagian tengah Amerika ditampung dalam sebuah event bernama Special Stage Central yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2016 di USA International Raceway. Dan yang terakhir untuk bagian timur Amerika ditampung dalam event Special Stage East yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2016 di Kanaan Motor Club. Tapi format aturannya masih sama. Pemenang cuma diambil dari hasil tiap special stage. Jadi istilahnya cuma ada juara seri dan gak ada juara umum yang diambil dari total perolehan poin dari setiap special stage yang dilombakan. Dengan aturan seperti itu, masing-masing tim bebas untuk ikut special stage yang mana. Tapi tetap, tim yang boleh ikut adalah tim yang di-invite oleh panitia Final Bout. Hasilnya bener-bener musim yang memorable dalam sejarah penyelenggaraan Final Bout. Momen puncaknya justru di Special Stage West, karena banyak tim dari West Coast yang ikut. Kita bisa lihat Auto Factory Realize, Shah Dynasty, Animal Style, Rival, Gold Star, Henchman, Villain, Snaky, Destroy, dan masih banyak lagi. Bahkan tim Tracker yang notabene merupakan tim yang berasal dari daerah tengah juga ikut event itu. Dan Final Bout SSW itulah terjadi momen yang ikonik,
yaitu momen lepasnya ban kanan belakang dari mobil Jack Posomato yang udah diceritain di video sebelumnya. Sementara di Special Stage Central dikuasai oleh tim asal Chicago, yaitu Risky Devil dan tim Tracker. Kemudian juga ada Proceed, Villain, The Richmond Power, dan masih banyak lagi tim yang ikutan. Sementara di Special Stage East masih dikuasai oleh Proceed dan Boston. Kemudian diramein juga sama tim Faction, Live Runner, dan masih banyak lagi. Penyelenggaraan Final Bout terus berlanjut pada tahun 2017, tepatnya pada bulan April tahun 2017. Ada kejutan di Final Bout kali ini, di mana event ini diselenggarakan di sirkuit Mikawa Motorland di Jepang. Mereka mengundang berbagai tim drifting di Jepang untuk ikutan, dan disambut dengan sangat baik dengan hadirnya tim drifting grassroots paling top di Jepang, seperti Lowbrand, Realize Japan, Sexy Night, hingga Abomon. Beberapa anggota tim drifting dari US yang dulu ikut Final Bout juga ikut nonton sekalian refreshing di Jepang. Kemudian pada bulan September di tahun yang sama, mereka kembali bikin event di Amerika. Event ini dinamakan Final Bout 3 yang diselenggarakan di USA International Raceway. Berlangsungnya event ini disertai dengan sebuah kabar buruk, bahwa event ini benar-benar the final bout. Gak ada alasan pasti kenapa penyelenggaraan event itu bakalan dihentikan. Tapi kalau dilihat-lihat dari polanya, sepertinya seluruh panitia yang terlibat mengorbankan banyak banget waktu supaya event ini bisa berjalan lancar. Ingat, mereka bukan profesional yang full hidup dari drifting, melainkan mereka punya kerjaan lain dan memposisikan drifting hanya sekedar hobi aja. Dan kalaupun betul alasannya karena itu, masih bisa dipahami. Terlepas dari banyaknya pihak yang menyayangkan keputusan itu, tim Richmond Power mengukir kenangan terakhir yang manis dengan menyabet titel juara di event Final Bout 3 itu. Well, apakah mereka benar-benar berhenti menyelenggarakan event drift yang namanya udah gede ini? Jawabannya enggak. Pada tahun 2019, mereka kembali bikin event yang bernama Final Bout Gallery yang dilaksanakan di USA International Raceway. Salah satu alasan dibalik kembalinya Final Bout adalah karena ingin melanjutkan spirit dari mendiang Jack Posomato yang benar-benar gila dalam urusan drifting. Bahkan mobil dari mendiang Jack yang udah dibenerin juga turut dihadirkan di situ sebagai tribute untuk mendiang Jack Posomato. Event itu benar-benar pecah dengan turutnya tim Sexy Night yang jauh-jauh terbang dari Jepang. Dan dilanjut dengan bikin event Special Stage Jepang yang kedua pada bulan Oktober tahun 2019 yang diselenggarakan di Sportsland Yamanashi. Pada event itu, feel-nya kayak ngembaliin lagi masa-masa di awal penyelenggaraan Carboy Doricon GP, di mana banyak mobil aneh yang turun, kayak Corolla Wagon, Nissan Sanitra yang merupakan mobil pick-up, sampai Honda Civic EJ6. Tapi untuk peserta yang ikutan memang nggak sebanyak di tahun lalu, karena ada beberapa tim yang nggak jadi ikutan karena pada waktu itu Jepang habis kena siklus topan Hagibis. Pada Final Bout Special Stage Japan kedua itu, yang mendapat penghargaan Best Team Award adalah tim Ketsuketsu Dome. Event itu bisa dibilang berhasil walaupun halangannya banyak banget. Tapi sekali lagi, penyelenggaraan Final Bout kembali mengalami ujian kedua setelah pandemi yang melanda seluruh dunia pada tahun 2020. Padahal mereka merencanakan 5 round yang akan berjalan di tahun itu, yaitu SS South, SS West, SS Northwest, SS Central, dan SS East. Mereka juga merombak regulasi dengan membuka form pendaftaran untuk tim manapun yang minat. Jadi nggak kayak dulu lagi, yang dimana tim yang bisa ikut hanya tim yang di-invite aja. Dari 5 round yang direncanakan, cuma 2 round aja yang bisa terlaksana, yaitu SS South dan SS West. Bahkan di SS West sebenarnya terancam batal karena di H-7, pemerintah negara bagian California mengeluarkan ajakan stay at home. Event itu tetap diadain, tapi cuma drifter, mekanik, sama panitia aja yang boleh masuk ke area track. Sementara penonton sama sekali nggak boleh. Kemudian Hoonigan yang ngeliput di sana ngebantu banyak dengan nyiarin event itu secara live di YouTube. Padahal event itu spesial banget, karena drifter Formula Drift yaitu Ken Gushi juga ikutan turun bareng tim Handsome Boys karena waktu itu Formula Drift lagi nggak jalan. Dia satu tim juga sama drifter keturunan Indonesia yang terkenal juga di US, yaitu Bang Rodney Munadi. Mereka baru lanjut lagi bikin event pada bulan Juli tahun 2021, setelah kondisinya udah agak mendingan. Di tahun 2021 itu mereka bikin 5 event. 4 event diantaranya digaspol pada bulan Juli, yaitu SS Northwest, Final Bout Gallery yang kedua, SS East, dan Final Bout Gallery yang ketiga.
Sedangkan satu event sisanya dilaksanakan pada awal September dengan tajuk Final Bout 5. Hal yang unik adalah di tahun 2021 ini ada 2 event Final Bout Gallery, karena memang di tahun lalu penyelenggaraan Final Bout Gallery batal. Final Bout di musim 2021 itu jadi musim Final Bout yang paling sibuk dan paling rame, karena total ada lebih dari 30 tim yang mengisi 5 event yang diadakan. Susunan special stage seperti itu terus dilanjutkan pada tahun 2022 sampai 2023. Sedangkan untuk musim 2024 ada tambahan satu seri lagi, yaitu Special Stage Japan yang di tahun ini adalah penyelenggaraan seri Final Bout di Jepang yang ketiga kalinya. Final Bout jadi semacam penyegar bagi para pecinta drifting yang pengen lihat event drift yang feel-nya kayak drifting di Jepang pada era 90-an sampai awal 2000-an. Yang pada masa itu orang-orang di Amerika hanya bisa nontonin lewat DVD dan VHS yang diimpor dari Jepang.